Fakultas Perguruan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Profesi Keguruan dengan tema Pengembangan Teori dan Praktek Penguasaan Kelas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rizawati MSI. Pengertian: pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dan proses belajar mengajar. Sedangkan tujuannya pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Adapun peran guru dalam strategi pengelolaan kelas: yang pertama, guru sebagai demonstrator; yang kedua, guru sebagai pengelola kelas; yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator; dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas: yang pertama, hangat dan antusias. Ada tantangan, ada bervariasi, juga ada keleluasaan, ada penekanan pada hal-hal yang positif, juga ada penanaman disiplin diri. Itu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas: yang pertama, pendekatan kekuasaan; yang kedua, pendekatan ancaman; ada pendekatan kebebasan; ada pendekatan resep; ada pendekatan pengajaran; ada pendekatan perubahan tingkah laku; dan pendekatan sosial emosional; juga ada pendekatan kerja kelompok; yang terakhir ada pendekatan elastis atau pluralistik. Untuk penataan ruang kelas: dalam penataan ruang kelas, hal-hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, ukuran dan bentuk kelas; yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja untuk murid; jumlah anak didik dalam kelas; jumlah anak didik dalam setiap kelompok; jumlah kelompok dalam kelas. Adapun masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas: yang pertama, kurangnya kesatuan; yang kedua, tidak ada kesadaran perilaku dalam bekerja kelompok; yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok; yang keempat, kelas mentoleransi kekeliruan temannya, mudah mereaksi negatif atau terganggu, misalnya ada monitoring; yang selanjutnya, moralnya rendah; yang terakhir, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Adapun pengelolaan kelas: dalam pengelolaan kelas itu ada pengelolaan kelas yang efektif. Yang disebut pengelolaan kelas yang efektif, ada beberapa variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang efektif dan sehat. Yang pertama, bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara efektif, anak-anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan. Yang kedua, manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama. Yang ketiga, anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi dan mengambil keputusan yang memberi efek kepada hubungan dalam kondisi belajar. Yang keempat, anggota-anggota kelompok harus dibimbing. Yang kelima, perlu diciptakannya persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Adapun yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang dinamis. Untuk pengelolaan kelas yang dinamis itu ada beberapa pengelolaan kelas yang dinamis. Yang pertama, berbagai jenis kelas ada berbagai jenis kelas. Sedangkan berbagai jenis kelas itu ada beberapa macam. Yang pertama, ada jenis kelas yang selalu gaduh, ada jenis kelas yang termasuk gaduh tetapi positif, ada jenis kelas yang tenang dan disiplin, ada jenis kelas yang menggelinding dengan sendirinya. Yang kedua, pengelolaan kelas yang dinamis itu yaitu belajar bersama dengan kelompok, mengadakan analisis sosial, mengefektifkan papan tulis, selanjutnya mengefektifkan tempat duduk siswa, dan yang keenam, mengembangkan pemetaan bahan, yang ketujuh, mengembangkan kemampuan bertanya, yang kedelapan, memanfaatkan perpustakaan sekolah, yang kesembilan, mengatasi masalah disiplin. Adapun pentingnya bagi guru dan siswa untuk mengelola kelas. Yang pertama, bagi siswa harus mendorong mengembang tanggung jawab individu terhadap tingkah laku dan mengendalikan diri. Yang kedua,
memberikan tingkah laku sesuai dengan tata tertib dan menyadari bahwa teguran guru itu adalah kasih sayang bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku yang wajar sesuai dengan ragam aktivitas kelas. Yang kedua, pentingnya mengelola kelas bagi guru. Yang pertama adalah mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran secara tepat dan baik. Yang kedua, memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa, menimbulkan gangguan kecil serta memahami strategi yang digunakan dengan masalah tingkah laku siswa yang berbeda. Yang ketiga, menyadari akan kebutuhan siswa yang mengembangkan potensinya. Sekian dan